Ya, Nana semua, bertemu lagi dengan Pak Hasim. Kalau di video sebelumnya kita sudah mempelajari struktur dan fungsi sistem peredaran darah, kali ini kita akan melanjutkan ke subbab selanjutnya, yaitu masih tetap pada materi IPA kelas 8 SMP. Apa itu? Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Apakah kamu pernah dengar seseorang terkena stroke? Bagaimana cara mencegah dan mengatasi gangguan tersebut? Semua itu kita akan pelajari pada subbab gangguan sistem peredaran darah, pada bab sistem peredaran darah manusia. Di video kita kali ini, kita hanya akan mempelajari 6 gangguan sistem peredaran darah, yaitu jantung koroner, stroke, varises, anemia, hipertensi, dan hipotensi. Apa itu? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, jantung koroner. Jantung koroner merupakan penyakit yang terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Kondisi ini dapat terjadi jika arteri koronaria tersebut tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Jika otot-otot jantung tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen, maka otot jantung tidak dapat berkontraksi, sehingga jantung tidak dapat berdenyut. Gejala dari penyakit jantung koroner antara lain dada terasa sakit, sakit pada bagian lengan dan punggung, napasnya pendek, dan kepala pusing. Cara mencegah jantung koroner ada beberapa. Yang pertama, melakukan olahraga dan istirahat yang teratur. Kedua, menjaga pola makan sehari-hari. Ketiga, menghindari minuman beralkohol dan merokok. 4. Hindari stres. Dan yang kelima, menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Penyakit yang kedua adalah stroke. Merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan oleh kurangnya asupan oksigen di otak. Hal ini terjadi karena pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol, ataupun salah satu pembuluh darah di otak pecah. Cara mencegah stroke yaitu sama seperti mencegah jantung koroner, yaitu melakukan olahraga dan istirahat yang teratur, menjaga pola makan sehari-hari, menghindari minuman beralkohol dan merokok, menghindari stres, dan menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Penyakit yang ketiga adalah varises, yaitu suatu keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Gangguan ini biasanya terjadi di daerah kaki. Upaya untuk mencegah varises adalah ketika kamu tidur, sebaiknya tungkai dinaikkan 15 sampai 20 cm setelah perjalanan jauh untuk menghindari varises. Yang kedua, menghindari berat badan berlebih. Ketiga, menghindari berdiri terlalu lama. Keempat, berolahraga secara teratur seperti berjalan, berenang, dan senam. Dan yang kelima, menghindari memakai sepatu dengan hak tinggi. Boleh saja sebenarnya menggunakan hak tinggi, tapi jangan terlalu lama, karena nanti otot di kaki akan terpuntil atau varises. Penyakit yang keempat, yaitu anemia, merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau sel darah merah. Apabila kadar hemoglobin dalam darah rendah, dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen, sehingga tubuh akan terasa lesu, kepalanya pusing, dan mukanya pucat. Agar tidak mengalami anemia, sebaiknya perbanyak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, mengkonsumsi makanan bergizi, dan jika perlu, mengkonsumsi suplemen penambah zat besi. Gangguan darah yang kelima adalah hipertensi, disebut juga tekanan darah tinggi.
Hal ini terjadi jika tekanan darah di atas 120/80 mm air raksa. Gejala penderita hipertensi antara lain sakit kepala, kelelahan, pusing, pendarahan dari hidung, mual, muntah, dan sesak napas. Hipertensi dapat disebabkan karena pengerasan pembuluh darah, kegemukan, kurangnya olahraga, stres, mengkonsumsi minuman beralkohol, garam, dan lemak. Cara mengatasi hipertensi adalah dengan menurunkan berat badan, hindari minuman beralkohol, hindari makanan berlemak, hindari makanan kolesterol tinggi, olahraga secara teratur, hindari kebiasaan merokok, dan hindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan stres. Dan gangguan darah yang terakhir yaitu hipotensi, disebut juga tekanan darah rendah. Terjadi apabila tekanan darah kurang dari 120/80 mm air raksa. Gejala hipotensi antara lain seringnya pusing, sering menguap, penglihatan berkunang-kunang sehabis duduk lama, keringat dingin, merasa cepat lelah dan tak bertenaga, detak nadi lemah, dan tampak pucat. Cara mengatasi hipotensi ada beberapa. Yang pertama, minum air putih dalam jumlah banyak, sering minum kopi, mengkonsumsi makanan yang mengandung garam, dan berolahraga dengan teratur. Itu saja yang dapat kita pelajari di semester 1 ini. Apabila anak-anak punya pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Video-video pembelajaran selama 1 semester ini sudah ada dalam playlist di channel Aku Asim. Silakan dicari, ditonton, dan diulang-ulang agar kamu bisa sukses dalam mengikuti penilaian akhir semester di semester 1 ini. Begitu, sampai jumpa di semester kedua untuk materi selanjutnya. Dan apabila ada pertanyaan, mungkin Pak Asim bisa menjawab, akan Pak Asim buat video tanya jawabnya. Namun apabila tidak ada pertanyaan, maka kita akan berjumpa kembali di semester 2 di tahun 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.